Yang kita bahas pertama ini dari 20 soal adalah soal 1 sampai nomor 5. Nah, kita bahas dulu yang nomor 1. Nomor 1 soalnya, himpunan titik-titik yang berjejer dengan rapi dan rapat disebut A garis, B bangun datar, C bangun ruang, dan D titik. Nah, jawaban untuk yang ini adalah yang A garis. Kemudian yang nomor 2, garis-garis yang terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong dinamakan. Nah, ini juga kita udah pernah bahas sebelumnya ketika kita masih belajar efektif di sekolah ya. Berarti kalau ada garis, dia tuh terletak pada satu bidang dan mempunyai satu titik potong atau satu titik temu. Berarti jawabannya adalah si A, berpotongan. Sekarang lanjut ke nomor 3. Garis-garis yang tidak mungkin terletak pada satu bidang, tidak sejajar, dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang dinamakan A berpotongan, B sejajar, C bersilangan, dan D berimpit. Kalau ini juga pasti pada tahu ya kan? Kalau dia garisnya itu tidak terletak pada satu bidang, tidak sejajar, dan tidak berpotongan, otomatis jawabannya adalah si C bersilangan. Bu, kenapa jawabannya si C? Nah, untuk lebih jelasnya, mari saksikan video berikut ini. Untuk lebih memahami soal nomor 2 dan 3, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sekarang, mari kita lihat gambar 1. Gambar 1 menunjukkan hubungan dua garis sejajar, di mana garis A sejajar dengan garis B. Dua garis dikatakan sejajar jika yang pertama, kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, kedua garis tersebut tidak berpotongan. Sekarang, kita lanjut ke gambar nomor 2. Gambar nomor 2 menunjukkan hubungan dua garis berpotongan. Garis C berpotongan dengan D. Dua garis dikatakan berpotongan apabila yang pertama terletak pada satu bidang, dan yang kedua memiliki satu titik persekutuan yang disebut titik potong. Kemudian yang ketiga adalah hubungan garis berimpit. Bisa kita lihat dari gambar bahwa garis E dan F berhimpit. Dua garis dikatakan berimpit apabila kedua garis tersebut memiliki setidaknya dua titik potong. Dan yang keempat, yang terakhir, hubungan dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila keduanya tidak sejajar dan tidak berada pada satu bidang. Dan bisa kita lihat bahwa AE bersilangan dengan CD dan DH bersilangan dengan AB, dan tentunya tidak dalam satu bidang. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar ini kita bisa lihat bahwa dia terdiri dari dua sudut. Ya, sudut pertama yaitu sudut PQR, di mana besarnya 7x tambah 8 derajat. Kemudian sudut yang kedua adalah sudut RQS, yang besar sudut RQS ini adalah 5x tambah 4 derajat. Nah, yang ditanya adalah besar sudut PQR. Berarti yang ditanya adalah yang ini ya. Nah, bagaimana sih cara kita menyelesaikannya? Oke, kita buat dulu ya penyelesaiannya. Kita buat keterangannya dari data di atas yang diketahui apa aja. Nah, yang diketahui itu pertama sudut PQR besarnya 7x tambah 8 derajat. Kemudian yang kedua sudut RQS besarnya 5x tambah 4 derajat. Nah, kalau kita melihat gambar gabungan sudut PQR dan sudut RQS itu membentuk garis lurus, yaitu garis PQS. Nah, dapat kita simpulkan bahwa hubungan antar dua sudut ini adalah berperpendikular.
lurus. Iya benar, berpelurus. Nah, kalau dia hubungan sudutnya berpelurus, ada yang masih ingat nggak besarnya berapa? Ya, kalau dia sudutnya berpelurus, jika dijumlahkan kedua sudutnya, maka besarnya adalah 180 derajat. Otomatis sudut PQR ditambah sudut RQS itu pelurusnya adalah sudut atau garis PQS. Nah, sekarang kita ganti nilai sudut PQR dengan 7x tambah 8 derajat. Kita substitusi atau kita gantiin ya. Maka sudut PQR itu sama dengan 7x tambah 8 derajat. Ditambah sekarang sudut RQS. Sudut RQS besarnya 5x tambah 4 derajat. Maka kita pindahkan 5x tambah 4 ke bawah. Besarnya tadi 5x tambah 4 derajat. Nah, sudut PQS, karena PQS ini adalah pelurus dari PQR dan SQR. Besar kalau sudutnya berpelurus itu adalah 180 derajat. Sekarang kita hilangkan dulu tanda kurungnya ya. Maka kalau kita hilangkan tanda kurungnya, 7x derajat tambah 8 derajat tambah 5x derajat tambah 4 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, ini kan kita pakai kaidah aljabar. Kita perhatikan manakah yang satu suku atau yang sejenis. Yang sejenis atau satu suku yang dia variabelnya sama, atau kalau misalnya dia konstanta yang dia sama-sama angka. Berarti yang variabelnya sama, yang sejenis adalah 7x sama 5x. Maka kita dekatkan 7x derajat ditambah 5x derajat. Kemudian tambah 8 ya, 8 derajat tambah 4 derajat sama dengan 180 derajat. 7 tambah 5x berarti 7 apel tambah 5 apel menghasilkan 12 apel atau 12x derajat. Tambah 8 derajat tambah 4 derajat adalah 12 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, bagaimana caranya agar 12x derajat ini berdiri sendiri? Atau bagaimana caranya biar 12 derajat ini menghasilkan 0? Berarti kita kurang dengan 12 ya. 12x derajat tambah 12 derajat dikurang 12 derajat sama dengan 180 derajat. Kalau misalnya kita kurangkan yang di sebelah kiri ini dengan 12, maka sebelah kanan juga kita kurangkan dengan 12. Nah, berarti 12x derajat tambah 0 sama dengan, kalau 180 dikurang 12, maka dia menghasilkan 168. Nah, ini cara untuk menghilangkan 12 itu bisa ya, banyak ya. Kalau misalnya ini cara yang lain, 12 ini bisa kamu pindahkan ke kanan. Kalau misalnya 12 pindahkan ke kanan, maka tanda dari positif berubah menjadi negatif. Boleh, bebas ya. Yang penting caranya benar atau langkah-langkahnya benar. Nah, setelah itu 12x derajat sama dengan 168 derajat. Maka x derajat sama dengan, nah bagaimana caranya kita membagi 12 ini agar dia menjadi satu, agar nilainya menjadi satu? Maka 12x derajat dibagi dengan 12, berarti ini dibagi 12 ya. Nah, kalau misalnya di sebelah kiri kita bagi dengan 12, maka sebelah kanan juga kita bagi dengan 12. Maka 12 bagi 12 tinggal 1x. Maka x-nya adalah 168 dibagi 12 berapa?
berarti nilainya adalah 14. Maka dapatlah kita nilai X 14 derajat. Setelah sampai di sini, apakah pengerjaan soal kita ini udah selesai? Nah, pastinya belum. Kenapa? Karena yang kita dapatkan baru nilai si X. Sedangkan yang ditanya adalah besar sudut PQR. Maka kita letakkan di sini ya. Sudut PQR. Sudut PQR itu tadi kan besarnya 7X tambah 8 derajat. 7X tambah 8 derajat. Nah, dari sini coba kita perhatikan. 7X tambah 8. Berapakah kira-kira nilai si X? Tadi kita udah mendapatkan bahwa nilai X ini adalah 14 derajat. Maka kita ganti atau kita substitusikan nilai X yang ada di sini. Nilai X yang di sini nih, kita ganti dengan nilai X yang ada di situ. Nah, ini nih. Berarti 7 dikali 14 ditambah 8. Ini derajat ya. 7 dikali 14 itu akan menghasilkan nanti 7 kali 4 itu 28. Maka 7 kali 1 7 tambah 2 98 ditambah 8, maka menghasilkan 106 derajat. Maka besar sudut PQR adalah 106 derajat. Atau jawabannya adalah D. Ya, pulpennya. Oke, selesai. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, kalau kita perhatikan soal nomor 5 ini, langkah-langkah pengerjaannya pastinya sama dong dengan langkah-langkah pengerjaan soal nomor 4. Nah, kita buat lagi nih dari data yang ini. Yang diketahui apa aja? Nah, yang diketahui. Coba kita perhatikan gambarnya. Dari gambar ini terlihat bahwa ada 2 buah sudut, yaitu sudut AOC. Ini sudut yang pertama. Kemudian sudut yang kedua adalah sudut COB atau sudut BOC. Nah, 2 sudut ini dihubungkan atau digabungkan. Ketika 2 sudut ini dihubungkan atau digabungkan, dia membentuk sudut lurus atau garis lurus, yaitu garis AOB. Otomatis soal nomor 5 ini juga adalah hubungan sudut berpelurus, ya kan? Nah, yang diketahui apa aja sih? Kita buatnya di bawah. Yang diketahui yang pertama adalah sudut AOC. Besarnya 8X dikurang 20 derajat. Kemudian sudut BOC atau COB boleh ya. Yang penting O-nya di tengah-tengah. COB besarnya 4X tambah 8 derajat. Nah, kalau kita jumlahkan sudut AOC dengan sudut COB, maka dia membentuk sudut lurus atau hubungan mereka adalah berpelurus. Maka sudut AOC tambah sudut COB menghasilkan sudut AOB. Sekarang kita ganti nilai AOC dengan 8X kurang 20. Maka 8X dikurang 20 ditambah COB nilainya 4X tambah 8. 4X tambah 8 derajat. Besarnya sudut AOB karena dia sudut lurus, maka besarnya adalah 180 derajat. Sekarang kita hilangkan lagi tanda kurungnya. 8X derajat dikurang 20 derajat tambah 4X derajat tambah 8 derajat sama dengan 180 derajat. Sekarang kita lihat siapa yang sejenis atau sesuku. Berarti yang sama-sama punya variabel kita satukan atau kita dekatkan letak mereka. Maka 8X derajat ditambah 4X derajat. Kemudian yang tersisa adalah negatif 20 derajat ditambah
8 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, kita bisa jumlahkan yang sejenis atau yang sesuku ya. 8x tambah 4x berarti 8 tambah 4 12x derajat. Negatif 20 tambah 8 derajat berarti utang kita 20, terus kita punya uang 8 berarti utang kita tinggal 12 ya. 12 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, kalau sudah sampai di sini, otomatis kan kita ingin menghilangkan 12. Atau bagaimana caranya agar 12x ini berdiri sendiri, tinggal dia sendirian. Nah, kita pindahkan negatif 12 ini ke sebelah kanan. Maka 12x derajat sama dengan 180 derajat. Nah, kalau kita pindahkan negatif 12 ke sebelah kanan, maka tandanya berubah dari negatif menjadi positif atau kebalikannya ya. Misalnya di sini tandanya positif, ketika kita pindahkan ke sebelah kanan maka tandanya berubah menjadi negatif. Nah, karena ini berhubung tandanya negatif, otomatis kalau kita pindahkan ke kanan tandanya menjadi positif. 12. Dari sini 12x derajat sama dengan 180 ditambah 12 berarti 192 derajat ya. Oke. Setelah itu kita ingin mencari nilai x, maka x derajat sama dengan 192 per 12. Jadi x yang ada di sebelah atas ini kita pindahkan ke bawah, maka x derajat sama dengan 16. Maka dapatlah nilai x sebesar 16 derajat. Setelah kita dapat nilai x derajat, nah kita lihat lagi soalnya. Yang ditanya adalah besar pelurus sudut AOC. Sekarang coba kita lihat ya, pelurus sudut AOC. Pelurus sudut AOC adalah sudut COB. Pelurusnya adalah sudut COB. Itulah pelurus sudut AOC. Sekarang kita cari sudut COB. Sudut COB itu tadi besarnya berapa? 4x tambah 8. 4x tambah 8 derajat. Nah, kita ganti nilai x yang ada di sini dengan nilai x yang sudah kita dapatkan. Maka sudut COB sama dengan 4 dikali, ganti nilai x tadi dengan 16. 4 kali 16 tambah 8 derajat. Maka sudut COB sama dengan 4 kali 6 24. 4 kali 1 4 tambah 2 6. 64 tambah 8. Maka besar sudut COB adalah sebesar 72 derajat. Jadi pelurus sudut AOC adalah sudut COB yang besarnya 72 derajat. Maka untuk yang nomor 5 kita dapatkan jawabannya atau hasilnya di D.